Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga kita, akhi, ukhti, serta sahabat-sahabat sekalian pencinta Al-Quran, sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat terus menuntut ilmu, menimba ilmu. Sekecil apapun ilmunya, insya Allah dari hari ke hari ada penambahan di dalam diri kita. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sembari kita mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhi, ukhti, serta sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melihat surah Al-Baqarah. Kita akan melihat ada titik 3 di dalam surah Al-Baqarah ini. Mungkin di antara teman-teman, di antara sahabat bertanya-tanya titik 3 ini sebenarnya apa sih? Nah, maka saya kepingin menjelaskan agar pertanyaan yang mungkin hanya tersimpan ataupun segan menanyakan bisa terjawab hari ini. Nah, titik 3 ini adalah tanda waqaf. Dua-duanya tanda waqaf. Namanya adalah tanda waqaf mu'anaqah. Nah, tanda waqaf mu'anaqah ini kadang-kadang lebih populer disebut orang dengan tanda waqaf titik 3, ya, titik 3. Nah, jadi dia mempunyai makna dan tujuan tertentu. Kenapa dibuat titik 3? Tentu ada maknanya, dan inilah yang mau dijelaskan. Nah, waqaf mu'anaqah ini artinya sesuai dengan namanya, waqaf artinya berhenti. Kita boleh berhenti di sini. Dan kita juga boleh berhenti di sini. Loh, jadi gimana kalau berhentinya kok dekat-dekat? Nah, begini. Salah satu cara bagi kita yang biasa membaca Al-Quran, apabila kita sudah berhenti di sini pada kata la raib, berhenti di sini, tulisannya la raiba, karena kita berhenti tentu kita wakafkan, banyak berbunyi berbaris mati. Jadi bacanya zalikal kitabu la raib. Di sini adalah tempat yang cocok untuk berhenti bagi sebagian orang. Nah, jadi andainya ditanya kenapa kamu berhenti di sini? Nafas saya memang pas sekali dari sini saya tadi memulai. Ternyata napas saya habis di sini, cocok kali lah ada tanda wakaf di situ, maka saya berhenti di situ. Mantap, jawabannya pas. Nah, kemudian dia melanjutkan lagi ngajinya atau bacaannya pada kata selanjutnya, fihi hudan lil muttaqin. Nah, pada kata selanjutnya di sini ada titik 3. Kemudian kita akan bertanya lagi, apakah boleh berhenti di sini? Jawabannya tidak boleh. Kalau kita sudah memilih berhenti di sini, maka kita tidak boleh lagi berhenti di sini. Jadi bagaimana? Jadi kita coba membacakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raib. Kita berhenti di sini. Fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu yang boleh. Jadi kalau sudah berhenti di sini, maka kita harus melanjutkan fihi-nya sampai muttaqinnya dengan tidak boleh lagi berhenti di sini. Jadi jangan la raib. Berhenti lagi di sini, fih. Loh, kamu kok berhenti dekat-dekat? Memang ada tanda wakaf? Ya boleh dong saya berhenti, nggak apa-apa. Nah, memang petunjuknya wakaf, maka saya berhenti. Nggak boleh. Itu namanya jawaban asal-asalan tanpa ilmu. Kalau kita yang sudah punya ilmu, kalau kita sudah berhenti di sini, maka jangan lagi berhenti di sini. Sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah, makanya kita setiap hari terus ada ilmu yang masuk di dalam dada kita. Nah, baik. Namun, para mufasir, para ahli yang sudah mengerti, dia tidak berhenti di sini. Lebih banyak
Ya, lebih banyak berhenti di sini. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, kita perhatikan kalau ada orang mengaji lebih banyak orang berhenti di sini ketimbang berhenti di sini. Karena apa? Karena maknanya pas. Kitab Al-Qur'an itu atau kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, pas kata-katanya. Nah, tapi ada pertanyaan, apakah di sini tidak pas? Oh, kita coba dulu. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan. Oh, berarti pas juga. Kalau begitu, kedua-duanya juga pas. Artinya kata-katanya sudah mantap. Nggak ada yang membuat kata-katanya terputus atau membuat kita bingung. Jelas kedua-duanya kata-katanya. Nah, makanya disebut juga kata-kata pemutus. Jadi, istilah mu'anaqah itu berhenti, artinya berhenti pada kalimat yang memiliki dua kata pemutus. Jadi baik itu di kata la raib maupun di kata fi, walaupun dia putus di sini, walaupun putus di sini, baik itu di raib maupun di fi, kata-katanya sudah jelas. Nggak ada ragu-ragu lagi, tidak ada membuat kita bingung. Ini kata-katanya terputus, ini nggak lengkap, ini mesti dilanjutkan. Tidak. Di sini pun kita berhenti. Di sini pun kita berhenti, dua-duanya sudah mempunyai makna tersendiri. Nah, gitu. Nah, jadi oleh karena itu, waqaf mu'anaqah ini, kita harus berpatokan atau berusaha untuk dapat mengikutinya sesuai dengan petunjuk. Nah, jadi bagi napas kita yang pendek, hanya sampai di sini, berhentilah di sini. Namun bagi yang nggak sanggup berhenti sampai di sini juga nggak apa-apa. Tapi dengan syarat dia harus melanjutkan lagi sampai kemari. Nah begitu. Nah kemudian hukumnya apa ini? Hukumnya jais. Ya sebenarnya boleh. Namun apabila ada orang yang tidak mau memanfaatkan wakaf ini juga tidak apa-apa. Contohnya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, kalau dia tidak mau berhenti, tidak mengapa, karena hukum untuk berhenti di sini adalah masuk kategori diharuskan berhenti atau dibolehkan berhenti, tapi boleh juga lanjut kemari. Nah, begitu. Sama halnya dengan huruf lam alif ini. Nah, mungkin di antara para pembaca bingung, lam alif itu apa artinya mu'allim itu? Lam alif itu artinya jangan gitu, bukan atau tidak. Berarti bagi kita yang punya napas panjang, bisa kita lanjutkan lagi karena peluangnya masih terbuka. Buktinya dari lil muttaqin alladzi, bisa lanjutkan kemari. Nah, makanya di sini ada tanda tasdid. Di sini alifnya kosong. Tidak ada lagi di sini sakal atau baris. Karena apa? Karena di sini menunjukkan tanda waqaf yang mengatakan bahwa di sini seharusnya bisa kita lanjutkan lagi sehingga membacanya menjadi lil muttaqin alladzina yu. Nah, itu dia. Bagi yang nafasnya panjang. Bagi kita yang baru belajar, baru pemula, yang nafas kita juga pendek, maka tanda berhenti di sini juga merupakan sebuah kebaikan juga bagi kita untuk mengatur bacaan selanjutnya. Nah, jadi itu dia. Nah, jadi makanya kita pelan-pelan bisa mengetahui mana tanda waqaf mu'anaqah, mana tanda waqaf lam alif, yang artinya tidak cocok berhenti di sini, atau tidak tepat, atau jangan, atau tidak usah. Tapi kalau kita berhenti di sini, itu juga dibolehkan. Nah, tergantung kemampuan dan keilmuan yang kita miliki. Nah, sekarang ada yang bertanya, Mu'allim, apakah mu'anaqah ini ada di tempat lain di Quran? Ada. Mu'anaqah ini kita lihat ada 10 tempat di surah yang lain. Nah, bisa jadi dalam satu surah itu ada 2-3 kali. Dia terdapat kalau di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 2. Kemudian ada juga di surah Al-Baqarah ayat 96. Di surah Al-Baqarah di ayat 195. Waqaf mu'anaqah ini bisa juga diketemukan di dalam surah Ali Imran ayat 30. Dalam surah Al-Maidah ayat 26, Al-Maidah berikutnya ayat 31 dan 32, kemudian Al-Maidah ayat 41,
surah Al-A'raf ayat 172, surah Ibrahim ayat 9, dan surah Al-Qasas ayat 35. Jadi tanda titik dua ini ada di berbagai tempat di dalam Al-Quran, di dalam surah-surah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, contohnya, mari kita lihat pada surah berikutnya. Pada surah berikutnya, kita akan melihat bahwa tertulis Bala titik 3 di sini, terdapat titik 3. Nah, Syahidna. Nah, di sini ada titik 3, di sini juga ada titik 3. Nah, ini terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 172. Nah, jadi kita boleh berhenti di sini. Bala, boleh berhenti di sini. Nah, atau boleh berhenti di sini. Kita memilih salah satu daripada tempat berhenti. Tidak boleh berhenti di tempat yang kedua-duanya. Nah, baik. Kemudian, ini yang tadi, yang la raib, ini fi. Jadi kita boleh berhenti di sini, tidak boleh berhenti di sini. Atau kita berhenti di sini tidak boleh kita berhenti. Nah, seperti itu. Nah, ini dia contoh ayatnya yang sudah kita bacakan tadi. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Atau Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu lihat. Kemudian pada ayat selanjutnya kita lihat terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 96 tertulis hayatin wa minal ladzina asyraku. Di sini ada titik 3, di sini juga ada titik 3. Kita boleh berhenti di sini atau berhenti di sini. Jadi kalau di sini berhentinya hayatin, kalau kita wakafkan menjadi hayah. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi wa minal ladzina asyraku, lanjut terus. Ini nggak boleh berhenti lagi. Nah, kecuali kita tadi di sini tidak berhenti, maka berhentilah di sini. Nah, berikutnya pada ayat 195 Al-Baqarah At-Tahlukah. Di sini ada terus lagi titik 3 wa ahsanu, di sini tidak boleh berhenti. Nah, atau berhenti di sini. Begitulah seterusnya. Jadi intinya adalah titik 3 atau waqaf mu'anaqah ini memilih kita, mempersilahkan kita untuk memilih berhenti di salah satu tempat. Itu intinya. Saya ulangin, waqaf mu'anaqah ini ya kadang-kadang disebut juga dengan sebutan waqaf muraqabah. Ada juga orang menyebutkannya waqaf muraqabah. Ada yang menyebutkan waqaf tajazub dan seterusnya. Ada yang bilang waqaf titik 3. Nah, itu yang penting intinya adalah waqaf titik 3 ini menyuruh kita untuk memilih pada salah satu tanda lambang titik 3. Lambang titik 3 yang berdekatan dua katanya. Ya, jadi titik 3-nya berbentuk segitiga. Ya. Nah, titik 3-nya berbentuk segitiga. Nah, jadi di Al-Quran standar atau mushaf Indonesia itu rata-rata ada seperti ini. Tapi kalau di mushaf Quran, mushaf Madinah itu tidak semua ada. Lebih banyaknya tidak ada wakaf seperti ini. Kenapa tidak ada? Ya mungkin karena mereka sudah tahu. Mereka karena berhubung bahasa Arab adalah bahasa ibu mereka, bahasa yang sehari-hari mereka lakukan. Dimanapun mereka ngaji berhenti, mereka sudah tahu di mana tempat berhenti yang layak untuk berhenti. Karena mereka sudah tahu maknanya. Bagi kita di Indonesia, tentu kita kan tidak tahu artinya, banyak yang nggak mengerti, maka dikasihlah tanda-tanda wakaf agar kita paham dan mengerti. Nah begitulah, makanya ada perbedaan kenapa mushaf di Madinah dan mushaf Indonesia berbeda. Sama halnya dengan di mushaf Madinah, kalau idgham berdengung, itu kalau di mushaf Indonesia pakai tasdid. Misalnya wa may ya'mal, tapi kalau di mushaf Madinah waman ya'malnya di atas ya-nya tidak ada pakai tasdid. Tapi mereka sudah tahu bacanya wa may ya'mal. Kita di Indonesia dengan ada tasdid lah, makanya kita tahu kalau bacaannya wa may ya'mal, bukan wa man ya'mal. Itu adalah contoh kenapa ada perbedaan mushaf di Indonesia dan mushaf di Madinah. Tapi intinya sama, Qurannya sama, tidak berubah di dalam membaca, walaupun tasdidnya tidak ada, sesuai dengan masing-masing negara di mana tempat Al-Quran itu dicetak.
Dan tidak merubah makna, tidak juga merubah bacaan. Jadi barangkali kalau diantara akhir dan ukti sekalian ada melihat Qur'annya yang ini kok ada tasdid, ini kok nggak ada, ini kok ada ini, itu hanya berdasarkan kebiasaan yang mereka sudah pahami itu bacanya seperti itu. Nah, yang kita khawatirkan tidak seperti itu membacanya, berbeda artinya, berbeda maknanya, itu baru kita agak heboh ya, agak berbeda. Nah, baik, barangkali itu saja dulu pengertian kita pada hari ini untuk waqaf mu'anaqah atau waqaf muraqabah. Mudah-mudahan bisa menambah kemampuan kita, wawasan kita di dalam membaca Al-Quranul Karim. Untuk selanjutnya nanti kita akan coba pada ayat-ayat yang ada waqaf mu'anaqahnya. Barangkali ini saja dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bertambah lagi ilmunya. Allah berikan kita kesempatan kesehatan untuk dapat berkumpul, untuk dapat bersama-sama kita mendengarkan kajian-kajian yang sangat bermanfaat ini. Mohon maaf karena di sana sini pasti ada salah-salah kata, mungkin kurang tepat sesuai dengan kultur daerah masing-masing akhir dan ukti berada. Saya mohon dimaafkan. Intinya adalah ambil ilmu itu sepanjang positif. Kalau ada yang kira-kira kurang berkenan, mohon dimaafkan. Demikian kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.